Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Kak Roma. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama di lingkungan tetangga. Adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau adik-adik duduk tertib dan mendengarkan dengan baik ya, supaya tahu untuk tugas yang akan dikerjakan. Oke adik-adik, oke kita akan mulai. Nah adik-adik, tahukah kalian apa saja bentuk kerjasama di lingkungan tetangga? Oke, mari kita bahas ya adik-adik. Yang pertama, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga. Di rumah kita memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah. Kita harus berhubungan baik dengan tetangga. Dengan tetangga kita harus saling menolong. Kita harus bekerja sama dengan tetangga. Kemudian yang kedua, pengalaman bekerja sama di lingkungan tetangga. Contohnya, kita membantu berpartisipasi, mendekor dan menghias rumah kita atau lingkungan kita untuk menyambut 17-an Agustus. Itu sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia untuk mengenang jasa pahlawan kita dengan kita menghias demikian rupa dan sebagus mungkin untuk menyambut 17 Agustus. Kemudian yang ketiga, manfaat kerjasama di lingkungan tetangga. Kerjasama dan gotong royong sangatlah bermanfaat ya adik-adik. Pekerjaan menjadi lebih ringan, pekerjaan juga cepat selesai. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan, dan kerjasama dapat dilakukan dengan tetangga. Jika tetangga sedang membangun rumah, kita dapat membantu tetangga. Kita dapat membantu berupa uang ataupun jasa ya adik-adik. Nah adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi bermanfaat juga loh untuk masyarakat ataupun tetangga kita. Walaupun kita masih kecil, kita masih bisa untuk mengikuti kerjasama di lingkungan tetangga dengan cara membersihkan rumah, menjaga lingkungan rumah, tidak ada sampah, membuang sampah ke tempat tong sampah pada tepatnya, dan sebagainya. Adik-adik, pelajaran kita hari ini sangatlah bermanfaat bagi kita ya adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi di kelak ntar sudah besar, adik-adik bisa mencontoh atau mengikuti kerjasama di lingkungan tetangga, karena itu sangat bermanfaat bagi kita yang tinggal di lingkungan masyarakat ya adik-adik. Dengan kita menjaga persaudaraan kita ataupun lainnya ya adik-adik, supaya kita sebagai anak Tuhan menjadi orang-orang yang beda di masyarakat kita. Karena kita adalah anak Tuhan, kita harus memberikan contoh bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dari masyarakat kita. Dengan kita menerapkan hal rajin untuk membersihkan rumah dan sebagainya ya adik-adik. Nah adik-adik, contoh yang lainnya kita juga bisa menerapkan di sekolah dengan kita mengikuti jadwal piket, membersihkan kelas kita dengan rapi supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Itu juga sudah salah satu kerjasama di lingkungan tetangga ya adik-adik. Tentunya itu juga bisa bermanfaat buat kita supaya kita belajarnya enak, nyaman, dan bersih ya adik-adik. Kemudian kita bisa menerapkan juga seperti di gereja dengan kita membereskan tempat sekolah minggu kita setelah kita selesai sekolah minggu, dan kita membuang sampah ke tempatnya. Itu juga sudah salah satu contoh
Nah, adik-adik, pelajaran kita telah selesai. Semoga dari pelajaran yang kakak berikan ini kita bisa menerapkannya ya adik-adik di dalam kehidupan kita maupun di lingkungan kita yang lain seperti di sekolah, gereja, dan sebagainya ya adik-adik. Kita harus memberikan contoh bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang berbeda. Oke adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik.